down-nya bukan main. Itu benar-benar udah jatuh. Oh ini loh titik terendah dalam hidup tuh seperti ini gitu. Seorang leader tuh juga bisa loh ngerasain jatuh down gitu. Tapi ternyata di saat Cici lagi down, mereka ada juga buat aku. Aku harus belajar untuk lebih positive thinking. Punya pikiran, mindset itu harus lebih positif. Harus yang baik gitu loh. Penting juga ternyata orang-orang yang stay di dunia, atau orang-orang sekitar kita tuh juga perlu kasih support gitu. Dan karena aku udah nggak tahu mau ngapa-ngapain lagi gitu kan. Tapi aku percayalah sama janjinya Tuhan. Tuhan bisa pakai semua orang mengalami kemenangan gitu loh. Ya aku cuman kayak terserah, bener-bener berserah sama Tuhan. Terserah Tuhan mau ngapain. Kuasa Tuhan tuh nggak terbatas. Jadi jangan biarkan aku membatasi kuasanya Tuhan tuh loh. Ya kayak berdoa aja adalah doa seakan-akan sudah menerima walaupun belum menerima. Seperti apa rasanya ketika Ci Olive mengetahuinya? Awalnya ketika mengetahui itu yang pasti shock ya, kaget. Terus bingung juga kenapa aku bisa seperti itu. Karena kalau dilihat awalnya, karena aku ini bukan dari Jakarta juga, dari Jawa gitu kan. Terus emang pacar aku itu asli Jakarta. Jadi udah rencana udah setahun kita LDR karena corona ini, pandemi juga. Waktu balik happy dong pasti. Tapi ya karena apa ya, yang pasti tuh shocknya bukan main lah, bingung lah. Baru waktu sampai tuh udah dijemput di bandara gitu kan. Hari ke-1, hari kedua, hari ketiga. Tapi ternyata hari keempat ya udah nggak ada. Bahkan nggak ada tanda-tanda yang gimana, karena kita juga happy banget gitu loh. Setelah setahun LDR, terus ketemu gitu kan jadi happy gitu kan. Tapi kok jadi kayak itu, jadi kayak bingung lah. Jadi agak complicated lah. Kayak gitu. Seperti yang Ci Olive katakan, kejadian itu tentu sangat mengejutkan ya Ci. Surprising. Bagaimana pengaruhnya terhadap Ci Olive saat ini? Oke. Kalau pengaruh dalam diri aku sendiri ya, yang pasti down-nya bukan main. Itu benar-benar udah jatuh. Jadi kayak akhirnya merasakan ya kayak, oh ini loh titik terendah dalam hidup tuh seperti ini gitu. Kehilangan pengharapan gitu. Udah nggak bisa apa-apa. Apalagi kayak gini, Cici puji Tuhan tuh dikasih kesempatan sama Tuhan untuk jadi seorang leader, core leader lah. Cici orangnya happy, ceria. Tapi karena ada momen masalah seperti ini, kejadian seperti ini, adalah akhirnya merasakan kayak, oh seorang leader tuh juga bisa loh ngerasain jatuh down gitu. Nggak selamanya seorang leader itu merasa kuat terus gitu. Jadi kenapa sih perlunya komunitas core juga, kayak ini juga sharing kesaksian tentang pengalaman aku di core. Bagaimana waktu aku down itu, anak-anak core itu ngasih aku semangat gitu. Ya jujur waktu itu ya nggak tahu sih, kayak kita pernah lah ngalamin masalah-masalah yang banyak yang sampai down-down, tapi sometimes tuh mereka kayak cuman ngomong kamu harus kuat, semangat, itu ya oke lah, membantu sedikit. Tapi kalau menurut aku sih waktu itu aku memang sampai orang tuh harus datang dulu. Kalau cuma dengan message teks itu memang ya udah cuman baca, saat itu bacanya tenang, tapi after itu ya pasti sedih lagi gitu kan. Tapi puji Tuhan ternyata enggak gitu. Padahal di saat pandemi juga gitu kan. Banyak anak-anak core, bahkan banyak saudara, teman-teman tuh datang ke rumah duka. Dan mereka tuh kayak sudah bukan nggak peduli COVID, mereka juga takut sebenarnya COVID. Tapi inilah kayak pentingnya komunitas keluarga rohani itu. Kenapa sih? Karena dia selalu ada, walaupun ya mereka pasti takut, tapi dia percaya Tuhan. Pokoknya ini kan kegiatan apa ya? Ini suatu tindakan yang juga apa ya? Bagian dari kayak menyenangkan hati Tuhan, pelayanan juga gitu loh. Ya bersyukur banget sih bagaimana Cici juga sebagai core leader dulu yang ngomong selalu kuat, kita harus saling bantu, selalu ngomong ke anak-anak. Tapi ternyata di saat Cici lagi down, mereka ada juga buat aku. Jadi ya rasanya sih down, tapi bersyukur aja sih sampai sekarang tuh karena mereka ada buat aku gitu. Jadi ya 4 bulan sudah berlalu, yang pasti aku bisa bertahan sekarang tuh pertama karena Tuhan Yesus, yang pasti kedua karena keluarga rohani. Ya selain keluarga rohani kan keluarga dari aku sendiri. Terus kemudian ketiga keluarga rohani itu yang membuat aku bisa bertahan 4 bulan ini, kayak bisa kuat, bisa bangkit lagi, bahkan masih bisa ceria. Yang pasti juga ngalamin kayak yang tadinya aku adalah orang yang ceria, happy.
Tapi dengan kejadian kayak gini juga, aku jadi berubah, mungkin 180 derajat kali ya. Yang pasti jadi orang yang pengen menyendiri gitu loh. Jadi orang yang kayak pengen ngurung diri, nggak mau ngomong sama orang. Ya nggak tahu sih, kayak beberapa teman tuh udah reach aku, tapi aku nggak mau, kayak nggak bisa, kayak perlu waktu, mungkin waktu tuh sekitar 2-3 bulan untuk bisa happy lagi, bisa seneng lagi. Karena emang sakit itu kali ya, sekecewa itu, sepedih itu gitu kan. Masih ada rasa shocknya lah ibaratnya kayak gitu, tapi ya begitulah. Jadi merasa berubah aja secara manusia, kayak bukan Olive yang dulu, tapi ya gitu. Bagaimana Ci Olive mengatasi semua perasaan negatif tersebut? Bagaimana Ci Olive pulih dan bangkit dari keadaan tersebut? Waktu awal kejadian itu H-1 juga sebelum kor kan. Biasanya Ci kor itu dari Jumat. Jadi yang pasti minggu pertama, minggu kedua, sampai minggu ketiga tuh berat banget buat ngelit lagi sebagai core leader di kor. Sampai Cici akhirnya tuh kasih pasrahin ke main team. Minta tolong, karena memang senggak kuat itu hatinya buat ngelit. Karena mau paksain, mau happy, mau apapun tuh pasti akan down lagi. Jadi, tapi waktu itu Cici cuma inget satu hal, itu adalah minta tolong ke main team sama beberapa anak core, tolong doain, itu sih, tolong doain, karena aku udah nggak tahu mau ngapa-ngapain lagi gitu kan, sehingga aku cuma chat di grup, tolong doain aja, biar aku bisa lekas pulih. Dan puji Tuhan, memang mereka ternyata di luar dugaan juga, yang sebenarnya aku ini punya anak core tuh anak university, yang maksudnya masih malu-malu lah, masih kayak kalem-kalem gitu loh, tapi mereka kayak ternyata ada hati. Bahkan Cici puji Tuhan itu punya core member kurang lebih sekitar 20 orang lebih. Dan mereka semua ada chat personal message satu persatu gitu. Yang buat aku kaget itu sih, kayak mereka ternyata sesayang itu gitu sama aku gitu kan. Aku di luar dugaan, padahal sebelumnya kalau di core ya diem-diem aja gitu. Sehingga singkat cerita mereka sepakat doa, terus mereka juga kasih semangat, mungkin seminggu bisa 2, 3, 4, 5 kali gitu, ada yang setiap hari juga ada yang kasih semangat. Gimana kabarnya hari ini Ci? Sehat ya, semangat ya, kayak gitu terus. Sampai satu momen aku bilang sama Tuhan, mungkin Tuhan tampar juga atau ngomong ke aku ya, kayak intinya sudah, jangan terlalu berlarut gitu. Kamu masih punya jiwa yang kamu layani, walaupun jiwa satu hilang nggak apa-apa, tapi lihatlah jiwa anak-anakmu core itu lebih banyak loh, kayak gitu. Jadi intinya tugas Olive di dunia ini belum beres, belum selesai. Masih banyak jiwa yang harus dilayani. Kalau kamu kayak gini terus, bagaimana jiwa itu bisa menang? Kayak gitu. Sedangkan aku memang punya dari kecil, waktu terima Tuhan, waktu dari SMA terima Tuhan itu, kerinduan aku adalah memenangkan banyak jiwa. Dan Tuhan ingatkan itu setiap hari. Sampai momen ya, kalau kamu terus kayak gini, gimana yang kamu rindukan waktu SMA itu, jiwa-jiwa yang kamu menangkan. Dan kamu juga masih merindukan jiwa-jiwa dari keluarga yang kamu menangkan. Ini momennya pas, Tuhan bilang, ini momennya pas, kamu bisa menangkan banyak jiwa, ayo bangkit. Sehingga ya, puji Tuhan, mereka akhirnya paksa untuk ikut core lagi, lead, dan ternyata mereka sesayang itu. Bahkan surprisingly-nya adalah waktu itu birthday Cici udah lebih sekitar 3 minggu setelah kejadian itu kan Cici, sebenarnya kan kejadian ini H-1 sebelum Cici birthday, yaitu yang bikin shock ya. H-1 sebelum birthday, sehingga waktu hari H birthday kan lagi duka, lagi di rumah duka juga. Mereka nggak bisa rayain juga sama anak-anak core. Jadi 2-3 minggu kemudian ada nggak core bareng online, tapi beberapa ada yang kumpul di apartemen gitu kan. Dan mereka kasih gift dan kasih kayak video surprise gitu, kayak lucu banget. Aku nangis di sana sih, kayak wow, kayak anak core ini nggak deket, nggak pernah, beberapa malah nggak pernah ketemu langsung gitu. Tapi wah, ini loh Tuhan kirim jiwa-jiwa yang lebih sayang kamu, yang siap. Dia tuh kayak ibarat kayak anak ayam gitu, kayak Cici, aku siap untuk dilayani loh, Ci, aku siap kamu mau melayani Tuhan gitu loh, yang kamu pimpin gitu. Sehingga ya di sana ya, itu salah satu juga yang membuat aku semangat, kayak iya, kalau aku kayak gini terus, sampai kapan aku bisa menangkan jiwa itu. Jadi ya aku belajar juga dari diri sendiri adalah respon Tuhan, suara Tuhan. Kalau Tuhan ngomong ayo, udah ayo bangkit.
ya ini ngomongin dengan tujuan hidup aku tuh apa sih, sampai sekarang tuh aku bingung tujuan hidup aku. Banyak orang yang kayak pengen jadi usaha pembisnis yang sukses atau apapun, tapi semenjak kejadian yang Tuhan proses, mungkin juga Tuhan pernah kasih proses buat aku. Tahun lalu aku kehilangan pekerjaan yang Tuhan sebenarnya kasih, dan tahun ini kehilangan pasangan juga gitu kan. Tapi dari semua ini aku belajar banyak, jadi kayak tahu gitu loh, kayak Tuhan tuh izinkan lah kayak semuanya terjadi gitu loh, kayak biar aku tuh selain adanya keluarga core itu yang tadi selalu ada buat aku, mungkin aku juga waktu itu akhirnya merasakan juga butuhnya sebuah kata-kata afirmasi ya. Jadi kayak bahwa aku ini berharga loh, kayak gitu. Ya walaupun sebenarnya Tuhan sudah ngomong juga buat aku ya, tapi penting juga ternyata orang-orang yang stay di dunia, orang-orang sekitar kita tuh juga perlu kasih support gitu. Biar kita telinga mendengar juga, hati respon, otaknya respon juga, kayak gitu sih. Salah satu orang, bukan orang sih, mungkin kayak beberapa temen yang akhirnya kayak ngetuk gitu loh. Pada waktu itu ngetuk yang buat kayak aku langsung sadar, buat aku harus bangkit itu banyak sih. Sebenarnya kayak ada sahabat Cici, 2 cewek di Surabaya, keluarga yang pasti, beberapa nakor, tapi waktu itu yang Cici inget tuh main tim Cici ya. Di grup itu mereka tuh yang kelihatan banget paniknya, tapi panik yang kayak please Ci, kamu harus bertahan, kayak gitu loh. Intinya, aku ingat banget, aku selalu bilang sama anak-anakku core, sama main tim juga khususnya, aku selalu ngomong Immanuel. Sering banget aku ngomong Immanuel, Tuhan beserta, Tuhan beserta. Dan saat itu main tim aku bilang, Cici inget nggak sih, Cici tuh selalu kasih kata-kata Immanuel ke kita. Cici harus sadarin itu, bahwa sekarang Immanuel tuh juga sama Cici, nggak cuma sama kita. Itu sih yang buat aku langsung kayak baca langsung kayak oke, Tuhan minta ampun, kayak gitu. Kayak ya itu langsung kayak wah, ternyata aku sebenarnya kayak gini, dengan afirmasi ini tuh apa ya, dampaknya ternyata kayak Tuhan tuh nyatain kayak ini loh, Olive, kamu tuh ternyata jadi berkat mereka tuh, anak-anakmu bisa ingat kata-katamu loh, kayak gitu loh. Itu yang buat aku langsung kayak oh iya, aku ini masih Tuhan pakai, belum selesai apa, tugas aku di dunia ini belum selesai gitu loh. Mereka tuh masih dengerin kata-kata aku yang ya sebenarnya kata-kata itu pun dari Tuhan sebenarnya, kayak gitu. Jadi waktu itu aku langsung inget banget kata-kata itu sih, kayak iya, Cici itu sering banget ngomong sama kita Immanuel, Cici Tuhan beserta. Harus kuat, semangat, apalagi kan Cici punya core namanya core joyful, happiness gitu loh, happy gitu. Harus joyful. Mereka sebut itu gitu. Sehingga kayak iya, jangan sampai semua sudah dijalankan walaupun baru gitu, tapi semua sia-sia gitu kan. Jangan sampai. Makanya itu yang buat ngetuk langsung kayak ayo sadar. Dari kejadian ini, apakah ada pelajaran yang Ci Olive petik dan dapat disimpan sebagai catatan buat Cici diri sendiri dan buat orang lain? Pelajaran yang dipetik ya, banyak sih. Aku harus belajar untuk lebih positive thinking. Punya pikiran, mindset itu harus lebih positif. Harus yang baik gitu loh. Walaupun kayak ya semua udah terjadi. Jadi apa yang bisa disyukurin sih? Pertama itu, kedua kayak lebih belajar sabar, bener-bener sabar yang tiada batas gitu. Kayak Abraham menantikan seorang anak gitu kan. Sabarnya kan bukan main, itu berapa tahun gitu. Ya mungkin ya aku juga Tuhan ajarkan lebih sabar. Ya, walaupun harus tiap malam harus nangis juga ya Tuhan, kenapa lebih kayak capek gitu kan, kok bisa, tapi aku percayalah sama Tuhan. Kadang doanya mungkin bukan ya sedikit ngeluh gitu, tapi lebih kayak aku langsung naikin lagi, ganti kayak ya Tuhan, tapi aku percayalah sama janjinya Tuhan. Tuhan bisa pakai semua orang mengalami kemenangan gitu loh. Aku juga anaknya Tuhan, Tuhan pasti kasih kemenangan juga, kayak gitu. Baca sabar. Yang pasti semakin doain orang itu semakin kuat gitu, kayak karena ini udah terjadi. Cici nggak mau juga biarkan itu terjadi lagi. Sehingga Cici berusaha untuk ngobrol sama Tuhan, semakin dekat, bangun hubungan intim sama Tuhan tuh kayak ngomong, Tuhan, ya sempat kayak takut juga, kayak sebenarnya takut untuk mau mendoakan orang, karena hatinya sendiri masih dalam luka, gitu kan. Tapi aku percaya kuasa Tuhan tuh, dan caranya Tuhan tuh nggak bisa dipungkirin lah, nggak bisa
selami gitu loh. Sehingga ya aku berusaha untuk semakin bisa mendoakan orang lebih banyak lagi. Kayak semakin semangat gitu loh. Jadi kayak karena saking semangatnya kayak nggak mau kehilangan lagi tuh kayak ya aku doain semakin kuat itu. Terus semakin lebih perhatian juga sama orang-orang, kayak ya perhatiannya beda lah, kayak yang mungkin dulu cuman perhatian kayak hai apa kabar gitu sehari 2 kali, tapi yang kali ini mungkin lebih kayak intens, kayak bener-bener tanyain sampai dia bener-bener kamu oke banget, bahkan kamu dalam Tuhan banget. Nah itu baru aku kayak oke. Sisanya mungkin bukan kontak dia lagi, tapi lebih kayak doain dalam doa pribadi tiap malam, kayak gitu sih. Hidup ini harus bener-bener berserah sama Tuhan sih. Karena ngomongin tujuan hidupku tuh apa sih? Karena hidupku ini sebenarnya kayak kehidupanku di dunia ini kan sementara. Hidupku yang asli itu kan kekal nanti di surga gitu loh. Jadi sekarang sempat ada omongan juga ketika aku doa sama Tuhan, aku bilang, Tuhan terserah Tuhan. Mau ngapain lagi? Next ada masalah apa? Sudah terserah Tuhan. Aku benar-benar berserah gitu sama Tuhan. Karena udah nggak bisa apa-apa. Aku manusia gitu kan. Yang ngatur hidupku ya Tuhan. Kalau besok ada kejadian ini ya sudah, jalanin aja, nikmatin aja. Firman Tuhan ya berkali-kali ngomong, pencobaan-pencobaan yang kamu alami tidak melampaui kekuatanmu. Kamu pasti bisa laluin, itulah intinya. Sehingga ya sudah, Tuhan mau kasih masalah A, B sampai Z, ya udah biar aku diasah terus nih loh, hatinya ini biar diasah terus. Katanya kan juga ada perumpamaan juga, kalau kita mau seperti emas, seperti diamond tuh kita diasah. Bener-bener kasih api, bener-bener kayak dihancurin lebur baru jadi kayak berlian emas yang indah gitu loh. Ya aku sering banget ingat perumpamaan seperti itulah, kisah seperti itu ya. Makanya sampai sekarang ya aku cuman kayak terserah, bener-bener berserah sama Tuhan. Terserah Tuhan mau ngapain. Ya walaupun aku harus ngalamin sakit, luka lagi, tapi aku percaya jangan kuasa Tuhan tuh nggak terbatas. Jadi jangan biarkan aku membatasi kuasanya Tuhan tuh loh. Bahkan sebenarnya kayak belum ngerasain sekarang, tapi punya iman aja seperti Abraham. Jadi suka banget dari ya semenjak kenal Tuhan tuh punya mindset iman seperti Abraham yang tanpa batas loh. Iman yang kayak nggak ngawur gitu loh. Imannya tuh kayak orang bilang, kok lu bisa beriman sedangkan lu nggak ngeliat itu semua gitu loh. Yaitu ketika berdoa, itu adalah kayak ini, Tuhan walaupun semua kayak gini, mungkin kehilangan semua, tapi aku percaya dalam nama Yesus gitu loh, bahwa Tuhan kasih yang lebih baik lagi. Bahkan lebih baik, bahkan yang indah lah yang nggak bisa dipungkirin. Ya kayak berdoa aja adalah doa seakan-akan sudah menerima, walaupun belum menerima. Itu sih yang aku bisa ambil juga gitu loh, kayak bener-bener berserah sama Tuhan, karena Tuhan tuh bener-bener ngatur semua hidup kita lah. Toh kita habis ini mau ngapain aja Tuhan sebenarnya udah atur gitu loh. Jadi ya ini, hidup kita adalah untuk Tuhan gitu. Mungkin buat pesan buat teman-teman semua yang sekarang ngalamin pergumulan seberat apapun, mungkin kalian juga merasa dalam titik terendah dalam hidup kalian gitu ya. Tetap semangat aja dalam Tuhan, berharap sama Tuhan, dan mulai ubah mindset pikiran kalian bahwa banyak orang yang sayang sama kalian. Karena aku pribadi, kalau ngomongin masalah berat apapun, kita semua mungkin beda-beda ya masalahnya. Tapi yang aku percaya adalah seberat apapun lah Tuhan tuh sanggup. Jangan sampai kita batasin kuasanya Tuhan. Cuman itu sih. Karena Tuhan tuh sanggup melakukan segala perkara yang ada loh. Gitu. Jadi tetap semangat dan jangan tinggalkan Tuhan, intinya itu. Tetap beriman sama Tuhan, jangan sampai lose faith. Karena bahaya banget kalau udah kayak gitu. Dan tetap semangat. Ciao. This is my story. What's yours?